Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita yang insyaallah beliau akan memberikan siraman rohani pada kita semua pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga seluruh asatidzah Rumah Tahfidz Quran Serpigan, dan yang kami hormati kepada seluruh Bapak Ibu wali santri yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di aula Rumah Tahfidz Quran Serpigan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dengan hadirnya kita pada pagi hari ini termasuk wujud syukur, dan mana syukur itu akan menambahkan nikmat yang lain. Selawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang nanti mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya di sini sebagai pembawa acara yang insyaallah akan memandu untuk kegiatan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua tilawatul Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Ifat Syarif Athani, kemudian yang ketiga inti kajian wali santri yang insyaallah disampaikan oleh beliau Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Ubah, dan yang berikutnya lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk pembuka, mari kita awali, kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ta'awudz dan basmalah Allah meridhai dan melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ifat Syarif Athani. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil
مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ananda Ifat Syarif Asani yang telah membacakan di surat Al-Qiyamah. Semoga dengan bacaan Al-Quran membuat hati kita lebih tenang, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang menghormati, sebelum kita memasuki acara inti, kita kondisikan dulu tempat duduknya. Mohon maaf untuk yang Bapak bisa minta tolong duduk di bikin soft. Nanti yang belakang biar bisa masuk. Jadi betul. رسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأديان دين الإسلام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه حيث قال إن الدين عند الله الإسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلال أحزاننا وذهاب همومنا
Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha fa amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para jajaran pengurus, pengasuh, asatidah Rumah Tahfidz Quran Serbekan ya. Serbekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada panjenengan semuanya kesabaran, kekuatan dan keberkahan serta kebaikan yang menghasilkan pahala yang sangat berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami juga menyapa ayah bunda wali santri Rumah Tahfidz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing ya putra-putri panjenengan semuanya, ya, memudahkan mereka dalam menuntut ilmu, belajar, menghafalkan Al-Qur'an, dan harapannya mereka semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, waktu yang sangat enak untuk liburan, waktu yang sangat enak untuk jalan-jalan. Tapi panjenengan semuanya mengorbankan waktu, ya, mengorbankan waktu, pikiran, ya, tenaga dan lain-lainnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita di sini duduk bermajelis dan di sana disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan sabda-sabda Nabi-Nya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah majelis yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pahala. Dan di sini juga lah di mana menjadi momen ataupun waktu yang sangat-sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Kenapa demikian? Ya, karena malaikat hadir bersama kita semuanya. Ketika malaikat hadir bersama kita semuanya dan kita memanjatkan doa kepada Allah, jika malaikat mengamini, maka doa dikabulkan oleh Allah. Maka dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, ya, panjenengan semuanya sambil menyimak, sambil berdoa dan memohon kepada Allah agar keinginan panjenengan semuanya bisa dikabulkan. Masya Allah. Selain itu semuanya juga kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan juga bisa melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan, masih bisa mendampingi anak-anak kita semuanya untuk belajar, bisa memantau, melihat, bisa menegur, bisa menasihati anak-anak kita semuanya dengan harapan mereka semakin hari bisa semakin kuat menghadapi problem ataupun masalah yang ada di kehidupan mereka. Dan juga perlu kita ketahui bersama sebelum masuk kepada materi, kalau boleh bertanya ya. Biasanya kalau orang itu beli rumah, itu biasanya yang pertama kali dilihat motor. Yang sudah punya rumah ataupun yang sedang mencari rumah untuk ditempati, kira-kira yang pertama kali dilihat motor. Lingkungan, kondisi, kondisi rumah dia bagus atau enggaknya gitu. Kalau lingkungan berarti tetangga dia, ya. Lokasi nyata kondisi nggak kuat, Begitu pula kita semuanya ketika memandang anak-anak kita semuanya. Begitu pula kita, ya, melihat kebutuhan dari anak-anak kita semuanya. Kalau hanya yang dilihat adalah yang zahir, yang nampak saja, itu malah berbahaya. Manusia hanya bisa melihat dan menilai yang nampak-nampak saja. Dan juga pertanyaan kedua, apakah panjenengan semua yakin, tahu 100% bagaimana anak-anak panjenengan semua? Apakah panjenengan kita semuanya mengenal anak kita 100%? Tidak, mustahil kita mengenal anak kita 100%. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tersembunyi dan yang tahu hanyalah Allah dan anak kita. Lagi-lagi kita hanya tahu yang nampak dari anak kita. Yang tidak nampak kita tidak tahu. Nah, dikarenakan manusia ataupun umumnya masyarakat itu menilai yang zahir-zahir saja, maka kebanyakan yang mereka lakukan adalah
memenuhi segala sesuatu yang nampak itu. Yang tidak nampak ya lewat aja, lewat begitu saja. Ya. Maka mungkin misalkan ya kalau kemarin kenaikan kelas gitu kan, kenaikan kelas rapot gitu kan, dapat nilai ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Kalau yang tipe orang tua yang pertama itu melihat ada anak yang nilai rapotnya misalkan matematika ataupun apa jelek, yang lainnya bagus, yang difokuskan adalah yang jelek. Nilai bijimu elek menol ya. Wis tak lesi, ora entuk dolan. Wong itu les kudu apik nilainya. Ya. Padahal yang kurang itu hanya satu mata pelajaran, yang lainnya bagus semua. Yang lain bagus semua. Ada tipikal yang orang tua yang melihat yang mata pelajaran ini nggak bagus, nggak masalah ya. Yang lainnya bagus, kembangkan bakat dan minatnya. Ya beda-beda itu, beda-beda. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Ya, itu adalah sebuah pilihan didikan orang tua kepadanya. Apakah salah tipikal orang tua pertama? Nggak salah. Ya, apakah salah keliru tipikal orang tua yang kedua? Nggak salah. Ya, nggak salah. Yang memahami tentunya ya kondisi bagaimana anak itu tumbuh berkembang adalah orang tua. Dan apapun cara yang dilakukan selama itu sesuai, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Cuman ya kita di sini mungkin kalau judulnya bagaimana judul menjadikan anak semangat belajar ya, semangat belajar, sukses dunia akhirat ya, gemar belajar. Mungkin caranya kalau mau kita baca berbagai macam referensi atau buku itu pasti kita dapat. Dan caranya satu dengan lainnya hampir-hampir sama gitu kan. Dikasih motivasi, kemudian ditunggoni dan lain-lain sama semua. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu yang penting. Dari situ ya, dari yang tidak nampak itu akhirnya kita akan memiliki sebuah jalan ataupun prioritas utama. Hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat fenomena ini. Lagi-lagi fenomena. Mungkin kita tidak asing lagi dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitaran kita semuanya. Ya, di berita-berita itu seorang anak membunuh orang tuanya, anak membunuh neneknya, anak membunuh saudaranya, anak membunuh seorang kakak membunuh adiknya ataupun sebaliknya, seorang anak bunuh diri. Nah itu ya sering kita jumpai dan di berita banyak. Kita kembali ke belakang mundur ya, melihat dahulu di benua Eropa ataupun di Barat itu ternyata kejadian pernah terjadi hal yang semisal. Seorang anak yang tega membunuh orang tuanya karena orang tuanya menekuni. Panjenengan bisa membaca di buku-buku filsafat pendidikan ditulis oleh seorang syekh dari Indonesia. Di sana digambarkan kita akhiri ya. Baik. Seorang anak tega membunuh orang tuanya karena ditegur. Ditegurnya itu orang tua itu negur karena anaknya itu rusuh, tidak baik. Ada lagi seorang anak yang tega membunuh teman-temannya dan gurunya. Kenapa? Karena gurunya melaporkan kenakalan anak kepada orang tuanya. Terjadi beneran. Nah pertanyaannya buat kita itu kok bisa terjadi seperti itu gitu? Kok bisa terjadi seperti itu? Apakah ada yang salah dengan pendidikannya atau ada yang keliru dengan cara mendidik? Nah itu menjadi konsen kita. Ya. Pendidikannya nggak ada yang salah. Ya. Pendidikannya salah. Orang tua menegur. Nah aku ngomong apa sih? Benar ya? Nah, saya dapat laporan dari gurumu bahwa engkau tidak masuk sekolah. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Konsep pendidikannya nggak ada yang salah. Tapi ternyata yang salah adalah
cara yang dilakukan ataupun orientasi pendidikan yang ada. Itu gitu. Nah, maka di sini ternyata ya, cara kita melakukan itu menentukan hasil akhir. Cara melakukan itu menentukan hasil akhir. Dan daripada cara, ya, ada yang lebih penting lagi adalah kita bisa membaca kebutuhan anak kita. Membaca kebutuhan anak kita. Dan kesiapan, lagi-lagi kesiapan anak kita semuanya. Nah, itu fenomena. Kemudian ya, yang sedang ramai-ramainya saat ini, yang boti-boti, di sini ada lingkungan maksudnya. Bukan itu. Nah, pandangan masyarakat ada boti-boti itu ada 3. Memandang itu sesuatu yang normal, biasa wae mau apa sih? Kenapa sih nganti sweeping yang di Bogor itu? Kenapa sih di sweeping? Toh juga mereka itu biasa-biasa saja, normal. Ada yang memandang ya suka, senang. Bagus itu. Bagus, kenapa? Unik. Ya, unik, spesial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau ada yang memandang itu bagus, kenapa? Unik, spesial, harus dirawat. Ada yang memandang itu nggak bagus. Nah, pertanyaannya nih, kenapa orang itu bisa itu menilai biasa, menilai bagus, ada yang menilai tidak baik. Kenapa demikian? Dan yang menilai bukan hanya orang tua, tapi anak-anak juga menilai. Ya, anak juga menilai. Apakah karena kurang ilmu? Enggak. Justru sekarang ini ya, ilmu itu bisa didapatkan dimanapun. Apakah karena mereka kurang pintar? Enggak. Pintar semua orang itu. Karena apa gitu? Karena apa? Ada yang menilai benar, ada yang menilai salah, ada yang menilai biasa saja. Dan itu semua kembali ya kepada diri masing-masing. Artinya ya, apa yang mereka konsumsi itulah yang menjadi penilaian. Kalau orang itu mengkonsumsi ya sesuatu yang baik, yang positif dan baik, pasti yang keluar insya Allah baik. Kalau yang dikonsumsi adalah buruk, yang dikeluarkan adalah buruk. Ya, simpelnya kayak orang makan ya. Orang itu kan lebih detail menjaga makanan. Misalkan dia makan. Oh ini nasi, ini roti, ini baik buat kesehatanku, ini tidak baik buat kesehatanku. Yang baik dimakan agar tubuhnya sehat. Kalau dia memakan makanan yang tidak bagus, akan merusak tubuh. Selektif banget dalam memilih makanan. Tapi sangat jarang sekali orang selektif dalam memilih menerima ilmu. Sangat jarang sekali orang selektif menerima ilmu dan informasi ataupun berita. Yang terjadi apa? Semua bisa keluar. Ya, semua bisa keluar. Entah baik ataupun buruk, nggak tahu. Yang penting aku mendapatkan informasi bahwa itu bagus, ya udah, saya sampaikan itu bagus. Itu fatal banget. Fatal banget. Ya. Jadi bisa dibilang anak-anak zaman sekarang itu bukan malas belajar. Anak-anak zaman sekarang itu bukan malas belajar. Tapi mereka bingung apa yang harus dipelajari. Apa yang harus dipelajari. Dan akhirnya mereka milih mana yang sesuai. Buat apa sih belajar? Toh sekarang orang bisa kaya tanpa harus sekolah. Betul ya? Sekarang tanpa harus sekolah bisa kaya. Tanpa harus punya ijazah bisa bekerja. Tanpa harus bersusah payah SD, SMP, SMA bisa berkeluarga. Bisa mendirikan perusahaan. Ya, apalagi macam-macam. Kan nanti anak-anak bertanya, buat apa belajar itu? Buat apa belajar? Yang
buat apa? Belajar. Berarti ada kebutuhan yang tak nampak yang harus dipenuhi. Nah, kita mulai dari situ. Ya. Zaman kita mungkin nek ora belajar sinau sekolah itu kan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Cuma dulu, ya teman-teman kalau nggak belajar, ya dengan serius nanti hanya menjadi petani, menjadi pekerja yang keras. Ya. Tapi kalau sekarang sudah berubah lagi, gitu. Tuh loh, S1, S2, S3 nganggur. Tuh S1, S2, S3 malah menyesatkan orang. Kayak profesor malah membuat ruwet negara ini. Bingung kita kan piye caranya. Iya, dorong anak. Akhirnya apa? Gontok-gontokan sama anak gitu kan. Gontok-gontokan. Sinau, enggak mau ngapain belajar. Yang bahayanya itu misalkan ngapunten, bahayanya misalkan kalau anaknya itu malah melawan. Lah, ayah bunda. Ayah bunda. Niki wonten putra-putrine boten? Wonten ya? Wonten ya. Nomor 1 2 misalkan kenapa? Ndang angkat ono. Niki. Kayak waktunya halaqah tahfidz. Wis mau hafal biar dapat Al-Quran biar bisa 30 juz. Maka dibalas, ya, sudah 30 juz. Sudah, juz 30 ya. Juz 30. Ya, akan menonton berkarya apa? Nah, anak punya mindset seperti itu karena apa? Tuntutan zaman. Wah, kita ini dituntut. Repot juga kan? Kalau saya enak aja gitu. Nah, dia bilang Nokia, saya bilang iPhone. Nah, iPhone mau kayak gimana pun kayak gitu loh. Tetap kayak gitu. Artinya tetap naik gitu kan, tetap naik. Gak ada yang berubah di iPhone itu. Paling bentuknya saja yang berubah. Ya, bentuknya saja yang berubah. Nokia kan dari apa istilahnya itu, nggak mau jadi Android ataupun nggak mau. Tapi kalau iPhone punya sistem sendiri, artinya konsisten, punya value, punya nilai, tahu jati dirinya. Walau nanti kalau kedepannya berubah nggak tahu ya. Kalau sekarang, ya. Artinya di zaman saat ini orang kalau sudah tahu nilai dirinya, value-nya, maka dia bisa tetap bertahan. Dan dia tidak perlu melirik sana sini. Sana sini. Nah, itu perlu tujuan yang besar. Nah, jadi hafid Al-Quran 30 juz. Nah, jadi anak yang berprestasi bisa menjuarai OSN dan lain-lainnya, juara kelas. Nah, terus ngopo? Buat apa jadi hafid 30 juz? Buat apa jadi ranking 1? Buat apa juara OSN dan lain-lainnya? Nah, setelah itu ngapain gitu loh? Ngapain? Nah, kalau nggak ada apa-apa, bahaya gitu kan. Makanya malas-malasan ujung-ujungnya. Menjadi misalkan, ya, aku menjadi seorang pengusaha. Kenapa nak? Biar kaya. Sudah kaya. Yang terjadi apa? Dia akan foya-foya. Belajar yang bagus biar jadi dokter. Setelah jadi dokter, pelampiasan. Ya. Nah, jadilah hafid Al-Quran. Semua dilarang, gitu kan? Kamu nggak boleh. Setelah jadi hafid Al-Quran, ngapain? Bebas-bebasnya. Mau nge-game kah, mau main kemana kah? Nah, kamu jangan kayak gitu. Ya, aku kan sudah selesai Al-Qurannya. Mulanya. Wah, semua ditabrak kiri kanan. Nah, maka kembali kepada diri kita, sebenarnya apa yang akan kita inginkan dari anak kita semuanya. Dari situ insya Allah kita akan bisa melangkah sedikit demi sedikit dan Allah akan membantu. Itu yang terpenting. Yang terpenting. Baik, masyaallah muslimin, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga ada sebuah hadis yang cukup menarik dengan berbagai redaksi dan ini relate dengan keadaan kita saat ini. Disebutkan innakum al-yawm fi zaman kathir ulama'u qalilu khutaba'u. Kalian berada pada zaman yang banyak ulamanya,
ahli fikihnya banyak dan sedikit penceramahnya ataupun mubalighinya. Wa ya'ti min ba'di zaman, dan akan ada masa setelahnya ulamanya ataupun ahli fikihnya sedikit. Ahli fikihnya sedikit. Dan banyak penceramahnya. Ataupun mubalighnya. Dari hadis ini sudah kelihatan. Dan membedakan mana yang ahli agama, yang benar-benar ahli agama, mana yang bukan. Artinya tidak semua orang yang berbicara itu ahli agama. Ahli fikih. Fikih artinya menguasai keagamaan. Ya, terbukti sekarang itu orang yang tidak memiliki pemahaman yang dalam terhadap agama bisa berbicara di sosial media, bahkan bahkan kita terkecoh. Ya, yang lagi ramai kemarin apa nih Ustazah AI. Woi, pengikutnya oke dia mati. Pengikutnya apa? Coba ya, kenapa Ustazah AI pengikutnya banyak, followersnya itu berapa? Puluhan ya, ratusan. Lah kenapa rumah tahfidz Quran serbekan pengikutnya sedikit, padahal jelas ustaznya siapa, pengeluarnya siapa, pengurusnya siapa, jelas. Tapi kenapa pengikutnya sedikit dibandingkan dengan misalnya robot pun ada pengikutnya, itu jelas. Nah, dari situ niku muncul sebuah warning bahaya. Kalau sudah banyak penceramahnya dan sedikit ya ahli ilm, maka solusi dari Nabi apa? Tips dari Nabi, al-ilmu fi khairun minal amal. Berilmu lebih baik daripada beramal. Kalau ahli fikihnya, ulamanya itu banyak dan penceramahnya sedikit, yang dianjurkan oleh Nabi adalah al-amalu fi khairun minal ilm. Beramal lebih baik daripada berilmu. Kenapa? Karena semua sudah memiliki pemahaman yang mendalam, karya beramal. Nah, di kita kebalikan. Orang yang paham terhadap ilmu itu sangat sedikit. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum action, sebelum beramal. Artinya memang concern kita gimana ya mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi bukan berarti saya kudu boleh ilmu, utang sinau, pusing. Nanti anak stres dan lain-lainnya, putus sekolah dan lain-lainnya. Nanti juga nanti orang tua akan sedih. Anakku dikon sekolah ora gelem, dikon sinau ora gelem, piye. Nah, fenomena krisisnya min iqtirad an turfa'al asyrar wa tudha'ul akhyar. Di antara tanda-tanda dekatnya hari akhir, diangkatnya orang-orang yang buruk dan direndahkannya orang-orang yang baik. Nah, ini ya bahayanya ya adalah sudah tidak tahu lagi siapa yang baik dan siapa yang buruk. Nah, maka mulai dari malam ya'riful usul hurrimal wusul, dari sini. Malam ya'riful usul hurrima al-wusul. Barang siapa yang tidak memahami dasar-dasar, maka dia akan terhalangi ya mencapai itu tujuan. Asal usul kita bagaimana? Ya, asal usul kita bagaimana? Ya, kalau kita paham, tahu asal usul kita itu seperti ini, maka kita akan bisa melangkah sedikit demi sedikit dan sampai pada tujuan. Tapi kalau tidak memahami asal usul hakikat keberadaan diri kita di dunia ini, maka ya ibarat kayak orang hanya memenuhi namanya perut, mangan sing penting enak, makan yang penting enak, gak lihat itu sehat atau tidak sehat, yang penting mangan enak, didelok apik, ya delok apik. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal tujuan kita, ya, kita mulai dari sebuah tujuan. Tujuan kita hidup di dunia ini itu ada dua. Ya, keberadaan kita di dunia ini itu setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, untuk menjadi hamba Allah.
untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang kedua tujuan kita di dunia ini, nah, beribadah, yang beribadah menjadi hamba Allah, menjadi sosok yang beribadah kepada Allah. Yang kedua, terprese lah, enggak Allah. Lemon. Yang kedua, karena nanti kedepannya kita pasti akan tertuju kepada dua hal ini. Gak mungkin tidak. Menjadi hamba Allah. Yang kedua menjadi seorang khalifah. Dua. Ya, menjadi seorang khalifah, pemimpin, pemakmur di dunia ini. Yang pertama, menjadi hamba Allah nanti terkait urusannya dengan akhirat. Yang kedua, khalifah nanti terkait urusannya dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Artinya mikir akhirat iyo, tapi ojo lali dunia. Wa badaghi fima ataka Allah dar akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar terus akhiratmu, tapi ojo lali duniamu. Ada keseimbangan ya, balance antara dunia dan akhirat. Anak-anak juga sama, di balance antara masanya dengan kewajibannya. Dengan kewajibannya. Nah, kemudian dari dua hal itu, maka masuk pada konsep memulai sebuah pendidikan dimanapun anak-anak kita berada, pahamkan ya, dan diri kita juga, bahwa kita tidak boleh lepas daripada tafaqquh fiddin wa iqamatud din wa himayatud din. Tiga. Yang pertama, tafaqquh fiddin, ya, memahami agama. Kita belajar, ya, kita mendorong anak-anak kita belajar, ya, dalam rangka apa? Agar mereka menjadi hamba Allah yang sempurna, yang baik. Kemudian kedua, mereka bisa memanfaatkan dan memakmurkan bumi. Arahnya ke sana. Dua. Menjadi hamba Allah dan menjadi seorang Allah, pemimpin di muka bumi. Nah, konsepnya bagaimana? Yang pertama, memahami ya, tafaqquh fiddin. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari itu tidak boleh lepas daripada pemahaman terhadap agama. Yang kedua, dalam rangka iqamatud din, menegakkan din. Kalau dalam perspektif kemanusiaan, menegakkan kewajiban sebagai seorang hamba. Ya tadi, kenapa saya belajar? Ya, memenuhi kewajibanmu sebagai seorang hamba Allah. Ya, karena kita diwajibkan untuk belajar. Ya, belajar. Nah, kemudian yang ketiga, hifdzuddin, menjaga agama. Artinya sejatinya engkau belajar itu untuk menjaga dirimu sendiri. Ya, engkau menghafalkan Al-Quran sejatinya untuk menjaga dirimu sendiri. Nah, engkau berprestasi itu sebenarnya untuk menjaga, ya, dan membuat jalan masa depanmu. Masa depanmu piye gitu kan? Nanti ya akan terlihat ketika engkau meninggal. Tidak bisa dilihat saat hidup di dunia ini. Maka Masya Allah, Allah dan Rasulnya selalu ya memberikan motivasi itu balasan sesuatu yang bisa dibilang tidak instan lah. Ya, kalau instan itu baik atau tidak baik? Yang instan itu kadang menyenangkan, tapi tidak selalu baik. Contohnya mie instan. Gitu. Kalau terlalu banyak kan instan gitu kan, ya rusak. Gitu. Maka sholat, kemudian semua yang sifatnya ibadah itu tidak selalu instan. Balasannya tidak selalu instan. Kenapa? Ya, karena akan lebih ya, menyenangkan, lebih baik dan lebih sempurna. Kamu balasan surga kan nggak instan. Butuh meninggal dulu. Harus meninggal dulu gitu loh. Yang kalau belum meninggal ya piye mlebu surga gitu.
tiga tadi ya, artinya konteks belajar tiga itu tidak boleh lepas daripada menegakkan din dalam diri kita, kemudian menjaga din, kemudian yang ketiga himayah, menjaga, kemudian menegakkan dan mendalam. Tafaqquh fi din wa himayatud din wa hifdzu ad-din. Ini insyaallah kalau mindset pemahaman anak itu sudah paham, kita tinggal menekan tombol on saja. Kalau kita sudah bisa on, anak itu bakal udah dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kita perlu menginstal dulu. Ya, coba diinstal dulu, kan kita mampu kan diinstal dulu. Setelah kalau butuh tinggal menyalakan lampunya. On, off-nya tinggal dipencet. Begitu pula dengan anak. Nah, lihat bagaimana. Nah, ini konteksnya, contohnya ketika di zaman Nabi itu sahabat Nabi yang belian Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bilang, "Engkau pergi sana ke tempatnya siapa? Muhammad, saudaramu, belajarlah darinya." Udah, orang tuanya bilang gitu aja, berangkat gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib paham, sudah dikasihkan input, sebuah message, sebuah gambaran, motivasi segala macamnya. Akhirnya, udah jalan begitu saja. Tanpa harus orang tua memantau, melihat segala macam. Enggak. Maka yang terbaik, ya cara yang terbaik yang bisa kita peroleh adalah melihat bagaimana para sahabat belajar. Ya, para sahabat bilang, mereka itu masya Allah, Al-Qurannya itu kuat, tumbuh, berkembang. Kenapa? Karena sebelum mereka belajar Al-Quran, mereka belajar apa? Iman terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kami belajar iman, kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran. Nah, dari belajarnya Al-Quran bertumbuhnya iman kami. Nah, juga ini ya muhasabah buat kita juga ya. Sudah seberapa jauh kita itu ketika membaca Al-Quran kita malas. Lebih banyak mana ketika mendengarkan musik tersentuh atau mendengarkan apa tersentuh. Nah, ini ya. Kelihatannya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu ataupun musik yang tersentuh dibandingkan dengan Al-Quran. Padahal di dalam surat nomor itu Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Intinya itu bukan hafal 30 juz, ya termasuk. Tapi inti daripada inti itu adalah ketika kita membaca, hati kita bergetar, iman kita bertambah. Itu PR untuk kita semuanya. Buat kita semuanya. Ya. Ya masuk kalah sih moco surat cinta dari pasangannya itu langsung nangis kok. Sedih gitu kan, Masya Allah. Isi kata-katanya romantis, langsung gitu kan. Ya ini dikasih surat cinta yang abadi dari langit orang tersentuh iya gitu. Artinya kalau belum sampai pada taraf itu, berarti kita masih jauh. Kita masih jauh. Kita harus lebih mendorong. Nah, kalau itu sudah sampai ya pada taraf seperti itu, insya Allah generasi terbaik akan muncul. Kalau belum, akan terulang-ulang terus gitu loh. Akan terulang-ulang terus. Ngapunten, itu masih PR gitu. Berapa banyak lulusan dari sarjana, magister, doktor setiap tahunnya. Tapi permasalahannya masih ada. Masalah-masalah masih ada. Bahkan semakin bertambah. Artinya Indonesia itu nggak bodoh-bodoh banget. Isinya orang pintar-pintar kabeh. Tapi masih aja ada masalah yang belum terselesaikan. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka selalu di setiap kajian-kajian yang bertemakan tentang pendidikan mendidik anak, kita harus memulai dari diri kita. Ya, seorang masyayikh yang itu berkunjung ke Khalifah Harun al-Rasyid, melihat ada seorang guru yang mengajarkan anak khalifah, beliau memberikan nasihat. Ya, sebelum engkau mengajarkan sesuatu kepada anak khalifah, mulailah dari dirimu. Kenapa? Karena mata mereka adalah matamu. Ya.
kemudian tangan mereka adalah tanganmu, kaki mereka adalah kakimu, ataupun semua hal yang ada dalam diri mereka adalah ada di dirimu. Artinya baik buruknya itu tergantung dirimu gitu loh, tergantung seorang guru. Sekarang contoh, anak atau seorang murid yang ketika melakukan sesuatu buang sampah sembarangan misalkan, buang sampah sembarangan, gak ada yang menegur sama sekali. Anak akan melihat itu suatu hal yang baik karena dibiarkan oleh guru ataupun orang tua. Mereka belajar. Dari situ mereka belajar. Jadi belajar itu nggak harus kita ceramah, nggak harus kita nyuruh. Kita diam pun itu sudah menjadi pembelajaran. Lah kalau kamu melakukan ini bagus kok. Lah kok bisa bagus? Lah didiamin aja kok. Didiamkan itu sudah menjadi pembelajaran buat mereka. Nah, makanya penting bagi kita untuk benar-benar punya alat yang benar untuk menilai sesuatu. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Sampai pada akhirnya kalau orang anak sudah memiliki kapasitas yang baik, ya, sebagai seorang pelajar soleh dan solehah, maka ada 5 hubungan yang harus terpenuhi dengan baik. Dia harus memahami antara dirinya dengan Allah. Dia harus memahami hubungan dirinya dengan sesama manusia, dengan alam semesta. Yang ketiga, yang keempat dengan dunia, yang kelima dengan akhirat. 5 ini. Jadi besarnya itu, outputnya itu paling enggak setidaknya manusia paham bagaimana hubungan dia dengan Sang Pencipta. Hubungannya apa? Sebagai hamba. Sebagai apa? Hamba. Dan ini piye? Ya kalau dia sudah memahami hakikat dirinya menjadi seorang hamba Allah, maka dia sudah menjadi manusia seutuhnya. Nah, betul. Kalau manusia, masyarakat ingin menjadi masyarakat seutuhnya, ingin menjadi manusia seutuhnya, mustahil bisa kecuali dia menjadi hamba Allah seutuhnya. Hamba Allah seutuhnya. Kenapa? Ya karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sound system ini dengan baik tanpa kita melihat panduan dari orang yang membuatnya? Betul nggak? Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa memanfaatkan sound system ini dengan baik kecuali kita melihat panduan dari sang pembuat. Nah, kita juga sama. Pengen jadi manusia sing apik, yo jadilah hamba Allah seutuhnya. Tenan nih. Ya. Oh, kayak dia aja ngapunten, dia bukan Islam. Tapi baik. Ya, nyapa segala macamnya gitu. Ingat, manusia itu manusia mulia itu bukan dilihat dari fisiknya. Betul ya? Bukan dari fisiknya, tapi dilihat dari apa? Jiwanya. Manusia meninggal, jasadnya dikubur. Rohnya tidak. Maka perbedaan antara manusia dengan yang lainnya adalah jiwanya. Kalaulah dia hanya mengikuti aturan dan sistem yang ada, ya dia tidak bisa dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Apa bedanya dengan robot? Betul ya? Robot ini kalau diprogram dia akan jalan. Ya, HP kita, ya, misalkan sosial media, kita punya 10 konten misalkan, atau 5 konten. Kita buat program konten pertama nanti diupload jam sekian, kedua, ketiga jam sekian. Itu otomatis di waktunya akan terlaksana. Nah, manusia pun demikian. Di tempat-tempat di sana-sana itu yang baik-baik itu, apakah mereka itu ya muncul dari rasa dalam dirinya atau karena sistem yang dibuat? Sistem yang dibuat, aturan yang dibuat. Kalau itu bermula dari aturan yang dibuat, wah itu bahaya. Bahaya gimana? Kalau tidak ada aturan, ya wes no. Ya wes. Kalau nggak ada aturan, ngapain aku ngelakuin? Capek-capek, gitu ya. Lagi buru-buru, gitu kan? Ngapain harus ngikutin aturan lalu lintas? Lagi buru-buru kok. Nah, ini kembali lagi, yang menjadi manusia seutuhnya harus menjadi hamba Allah. Karena dia akan memahami ya kewajibannya dan
kedudukannya. Bagaimana dia sebagai seorang suami, bagaimana dia sebagai seorang istri, bagaimana dia seorang anak. Potretannya adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Gampang Ismail. Ya abadi fa'al ma Umar. Wahai ayahku, lakukanlah. Lakukan. Insya Allah saya sabar. Sabar. Karena Nabi Ismail sudah tahu. Ya sudah tahu. Ya, posisi Nabi Ismail sudah tahu posisinya sebagai apa? Sebagai hamba Allah, dan ayahnya juga sebagai hamba Allah sekaligus sebagai nabi, dan apapun yang muncul dari ayahnya tidak mungkin muncul dari hawa nafsunya. Seorang istri beliau tidak akan tahu, mustahil, ya. Beliau dan anaknya ditinggal itu dikarenakan hawa nafsu suaminya. Pergilah engkau. Enak itu ya. Ingat sang suami metu gitu kan, istrinya, kayak pasti karena tugas, gitu kan. Lagi teko kemudian pergi lagi gitu kan. Wah itu tugas sebagai seorang suami gitu kan. Padahal mancing gitu kan. Padahal mancing gitu. Ya, tahu istrinya apa? Sama seorang suami juga tahu. Baru balik istrinya lagi capek lelah karena cowoknya. Habis ngasuh anak yang masih kecil. 1 hari, 2 hari, 3 hari kayak gitu terus. Dilalah capeknya habis nonton drakor gitu kan. Alhamdulillah kembali lagi, artinya masing-masing akan memahami tanggung jawabnya. Ya. Dan nanti masuk pada konsep dia akan melaksanakan konsep ketauhidan, uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyah. Artinya dia akan paham. Kemudian bagaimana dia akan memanfaatkan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orang sudah sampai pada tahapnya, puncak tujuannya, dia akan tahu bahwa alam semesta ini adalah fasilitas untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah. Maka orang tua nanti tidak perlu khawatir ngasih HP, ngasih motor, mobil, laptop segala macamnya. Karena anak tahu bagaimana memanfaatkan itu untuk hal yang positif. Tapi kalau belum mau ngasih apapun itu berbahaya. Ngasih apapun bahaya. Dan sekarang itu orang judi itu ya tanpa sadar. Sekarang orang judi itu tanpa sadar. Bahkan anak kecil pun bisa melakukan judi tanpa sadar. Di game online sekarang kan ada fitur-fitur ini kayak top up dan lain-lainnya. Ya, kemudian dari itu membeli item ya untuk keperluan game itu. Dan di sana ada maisirnya. Ada perjudiannya. Bayang. Anak-anak bahaya nih, Bu. Bahaya game online-nya salah satunya ada perjudian di game itu. Di game itu. Ya. Apa iya usaha? Ya, tinggal coba aja. Top up, kemudian ya nggak semua game ya. Nggak semua game, misalnya ada game kita top up, kemudian kita memilih item, nanti akan di apa istilahnya kayak untung-untungan lah. Untung-untungan. Ya, untung-untungan misalkan ada box, ada 4 box gitu, yang satu boxnya warna kuning, yang satu biasa-biasa, yang satu gelap gitu kan. Yang box kuning ini harganya sekian, misalkan harganya 50.000. Nah, nanti kalau beruntung mendapatkan item ataupun perlengkapan yang tinggi levelnya gitu. Itu kan perjudian. Ya. Dipencet, dilalap, entoknya dapatnya jelek. Ya, kok dia mencet, dapatnya bagus misalkan item apa gitu, yang kalau dibeli itu harganya lebih daripada 50.000 di game itu. Nah, itu contoh. Nah, itu potretannya yang menyayat hati. Nah, jadi alam semesta apapun yang ada di dunia ini itu sebagai fasilitas. Yang ketiga, sesama manusia. Hubungan dia dengan sesama manusia. Intinya kan manusia itu belajar supaya bisa menjadi manusia yang baik, terutama terhadap sesama. Minimal kedua sikapnya adil sama ihsan. Adil itu pripun, Pak? Adil itu memperlakukan orang lain dengan sama. Tidak memandang kaya, miskin, fakir, miskin, yatim atau bukan, pejabat atau rakyat, foto kabeh. Kayak koncoku, dia temanku, dia tetanggaku, selama dia berbuat baik,
berteman dengan baik. Ihsan, nah ini ihsan ini penting. Ihsan ini yang agak susah dilakukan karena ya muncul bullying segala macamnya, kekerasan. Karena ihsan ini belum bisa terpenuhi dengan baik. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Nek ora iso berbuat baik, ojo ganggu. Kategori ihsan itu kalau bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Kalau tidak bisa, ojo ganggu. Jangan ganggu. Jangan menzalimi orang lain. Minimal itu. Kalau nggak bisa berbuat baik, menengok. Diammu terhadap saudara itu sudah baik buatmu. Yang rame-rame sekarang di sosmed tetangga ya, tetangga yang lebih rame nih, tetangga apa? Nggak senang atau apa gitu kan, diintimidasi kemudian dilempari apa, sesama tetangga gitu. Artinya dia belum tuntas belajarnya, belum tuntas memahami jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang hamba. Kalau ada pertanyaan ataupun ini ada statement, ini sedang mencari jati diri. Ngapain mencari jati diri? Kita ngapain mencari jati diri kita? Sedangkan jati diri kita sudah jelas sebagai seorang muslim. Ngopong golek liyane gitu. Mencari jati diri dikarenakan dia melihat orang lain, artinya dia belum belum baiklah, ada sesuatu dalam dirinya, gitu kan? Ya, yang perlu dikhawatirkan kalau bergerak itu dikarenakan dia melihat orang lain. Nah, membanding orang itu. Nah, dunia, nah ini penting. Orang akan memahami dirinya dengan dunia ini, memandang dunia itu tempat ibtilah. Ibtilah itu apa? Tempat ujian. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam kondisi dalam keadaan susah payah. Artinya orang di dunia ini wis isinya masalah Pak. Isinya masalah. Maka nggak mau, ya udah nggak mau di sini. Kenapa? Susah. Gurunya nggak enak, materinya berat. Dimanapun pasti dapat kayak gitu kan. Nah, maka perlu ada pemahaman. Nah, dunia selama hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan yang tidak enak-enak. Gak mungkin enak semua. Gak mungkin ayah bunda selalu mau nyuapi dirimu gitu kan. Ada masanya ayah bunda ketika engkau kecil nyuapi, wis gede ya mangan dewe. Aduh gitu. Kadang keselap, kadang ini nggak apa-apa. Nah, itu latihan, belajar. Ya engkau latihan berjalan, jatuh kesandung, sakit nggak masalah. Nah, dari situ engkau bisa berjalan dengan baik. Nah, punten, syariat itu hadir di dunia ini tidak serta-merta menghapus dan menghilangkan kerusakan. Ya, kalau misalkan syariat hadir dalam rangka untuk menghilangkan semua kerusakan dan kehancuran, insya Allah kita tidak perlu hidup di dunia ini. Laus, jadi kok sudah beres sama syariat. Nah, syariat hadir ya untuk apa? Supaya manusia kuat, supaya manusia itu bisa melalui itu semua. Maksudnya gimana? Kalau dia salah, dia paham apa yang harus dilakukan. Dari syariat hadir kan, syariat misalkan ngasih tahu larangan, ya perintah dan larangan. Memberikan pemahaman, wih kudu kayak gini kilo. Harus seperti ini. Kalau dia melakukan pelanggaran, wih harus seperti ini. Kan gitu. Karena manusia bukan malaikat. Manusia bukan malaikat. Jadi kembali lagi, anak ataupun siapapun akan memandang dunia ini adalah tempat kita belajar. Dan yang namanya belajar, di sana ada gagal, ada berhasil. Tapi bukan berarti gagal itu menjadi orang yang mempunyai rugi. Wadah. Justru kegagalan itu bisa dibilang kan kesuksesan yang tertunda. Wah ya, udah saya nggak bisa menghafal Al-Quran, berat segala macamnya. Saya tidak ditakdirkan menjadi penghafal Al-Quran. Yura kayak ngono nah, gitu kan. Orang iso mangan apa ditakdirkan nggak bisa makan selamanya? Enggak.
ditakdirkan tidak bisa naik sepeda, apakah nanti akan selamanya tidak bisa naik sepeda? Enggak, nggak bisa. Ya, jadi di dunia ini adalah tempat ibtila. Akhirat bagaimana? Akhirat adalah balasan. Nanti harapannya anak-anak itu enggak selalu nuntut. Ayah bunda kemarin saya disuruh ini mana? Terus kadang janji. Nah, wis iso ngafal Al-Quran. Kalau bisa ranking 1 tak kayak A, B, C, D. Udah janji tok di sini. Akhirnya apa? Anak termotivasi, bagus gitu kan? Bagus. Tapi kalau tidak ada itu lagi, ngopo apa yang orang dikaya apa-apa kok orang ayah bunda kok. Ya, jadi membuat sebuah bagaimana mindset kepada anak bahwa semua hal balasannya ada di akhirat. Yang menilai adalah Allah, bukan ayah pun, bunda, bukan guru, bukan siapapun. Teruslah melakukannya. Nah, ini menarik nih. Ada seorang alim ulama yang sangat besar, yang beliau masya Allah semua bidang ilmu itu menguasainya. Hanya ada satu ilmu yang beliau ngerasa itu bukan suatu hal yang menjadi kelebihannya, tapi beliau mampu untuk menguasainya, yaitu syair. Ditanya, bagaimana engkau bisa sampai pada derajat seperti itu? Ini tips. Bagaimana engkau bisa sampai pada taraf seperti itu, menjadi ulama besar, ilmunya banyak? 4 hal. Beliau mengatakan binafyil i'timad. Nih, kalau anak-anak kita ingin berhasil sukses dalam belajar, lakukan 4 hal ini. Yang pertama, binafyil i'timad. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Binafyil i'timad. Jangan selalu mengandalkan kemampuan diri. Lah terus ngopo piye caranya? Solusinya apa? Tawakal. Yaitu apa? Menyandarkan, menyerahkan semua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mau bekerja segala macamnya, persiapan makan dan minum biar sehat, ya. Keluar dari rumah, bismillah, saya serahkan semua urusan kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wasair fil bilad. Wasairu fil bilad ini kalau bisa diartikan bebas ini kok traveling, jalan-jalan. Wasair fil bilad, jalan-jalan. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Belajar. Jadi belajarnya itu tidak di satu tempat saja. Belajar di berbagai tempat dan lokasi. Artinya dimanapun dia berada, dia setidaknya harus bisa ngambil manfaat faedah dari apa yang dia dapatkan. Ya, para ulama kan mengembara. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik itu mengembara semua. Imam Nawawi pasti kalau dibaca runtutan perjalanan belajarnya itu berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Artinya jangan selalu terpuaskan, jangan selalu puas dengan apa yang didapatkan di tempat itu. Terus bergerak. Yang ketiga, wasabru kasabril jamad. Sabar sesabarnya benda mati. Sabar sesabarnya benda mati. Maksudnya gimana? Maksudnya Rul? Nganteng gitu ya? Nganteng. Ngapunten, karpet yang jenengan duduki dari awal sampai akhir ini protes orang? Nah, yang kita duduki ini protes nggak mereka ini? Wah, mampu, keringetan. Enggak. HP yang jenengan pakai, aku kesel lagi. Di on terus, nggak bilang apa-apa. Sabar artinya. Nek pengen sukses berhasil, sabarnya seperti benda mati yang mereka tidak berbicara sedikit. Yang keempat, yang terakhir, wa bukur ka bukuril ghurab. Ya, bukur itu di awal waktu, seperti ka bukuril al-ghurab. Ya. Jadi selalu mengawali dan memanfaatkan awal waktu dengan sebaik-baiknya seperti burung gagak. Burung gagak itu bisa dibilang paling rajin.
nggak pernah nunda-nunda, nggak pernah nunda-nunda. Nah konteksnya adalah kita itu sering nunda-nunda sesuatu, sering nunda, kok saya kuai. Nah kalau kita sering menunda-nunda, nah itu bahaya, akan ada kemalasan. Nah jadi 4, ya, tawakalnya harus tinggi, kemudian dia harus mengembangkan ilmunya, belajar kepada siapapun. Yang ketiga, sabar sesabar-sabarnya. Yang keempat, ya dia harus memanfaatkan peluang yang ada di awal waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Saya minta waktu 2 menit ya. Ngapunten, ada 4 dari kita sebagai orang tua kepada anak, 4 harus kita lakukan kepada anak kita, 4 hal. Yang pertama ta'sis. Ta'sis itu apa? Penanaman. Ya, ta'sis penanaman. Nah, penanaman kita harus menanamkan sesuatu kepada anak sedalam-dalamnya sebelum kita memerintahkan sesuatu. Sebelum kita memerintahkan sesuatu, kita harus menanamkan ya fondasi yang kuat kepada anak kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman. Wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ia memberikan penanaman mindset kepada anak, ada sesuatu yang harus engkau jaga, pegang dan tuju. Nanti loh. Sebelum memerintah harus memberikan gambaran mindset yang benar. Kalau zaman sekarang kayak gitu ya, harus masuk ke sininya dulu, gitu loh. Harus masuk. Kalau zaman kita dulu mau disuruh kayak apapun sama guru orang tua, oke, siap, gitu kan. Kalau sekarang, lah kenapa? Nah kenapa itu yang kita nggak mempersiapkan alasan ataupun argumentasi, ya anak ya itu mana ayah bunda aja nggak tahu kenapa, ya kenapa harus ibadah, ayo bingung juga. Yang kedua at-takwin itu apa? Takwin itu pembentukan. Setelah menanam fondasi, kita harus membentuk. Takwin, pembentukan. Jadi pembentukan dengan cara apa? Latihan dan pembiasaan. Setelah menanamkan fondasi, ojo syirik pada Allah. Yang kedua, pembentukan aqimis sholat, dirikan sholat. Baru ya berikan sebuah perintah, ajarkan, ya, pengajaran, ya pembentukan dulu. Dan ini biasanya ya kalau ilmu pendidikan anak itu usia 7 ke atas. Jadi usia 0 sampai 6 atau 0 sampai 6 itu adalah fasenya penanaman fondasi, mindset, gitu kan. Terus didoktrin terus lah. Didoktrin iki ayahmu, iki bunda, itu kan ya kan? Ayah bunda misalnya gitu kan, ayah bunda gitu kan, latih. Tapi kalau misalkan umur 0 sampai 5 misalkan ya ayahmu kaya loh, padahal ayahnya ini gitu kan, itu udah langsung. Kalau sudah umur 6-7 tahun udah ya itu ayahku, bahaya gitu, nek salah gitu ya. Penanaman fondasi itu penting banget, ojo keliru, ya. Kalau situ sudah baik, sudah matang, baru pembentukan, ada perintah arahan dan sholat, puasa segala macam. Kenapa? Ya tadi ya, kita punya Tuhan, kita punya Rabb. Oke, kita percepat. Yang ketiga, taujih. Taujih itu apa? Taujih itu pengarahan. Nah, pengarahan ini nanti modelnya dialog interaktif. Ya, dialog interaktif. Artinya kalau misalkan ada sesuatu hal dalam pelaksanaan tertentu ada iskal, ada masalah, nah masuk dialog. Nah, ada apa? Kok lurung kamu? Kok engkau sekarang malas, segala macamnya, gitu kan? Ada dialog. Bisa. Yang keempat at-tamkin. At-tamkin itu pemberdayaan. Diberikan nopo niku kepercayaan. Diberikan apa? Kepercayaan.
kepercayaan anak. Ini motor, HP, fasilitas lah gampangnya ya. Fasilitas. Di fase itu kasih fasilitas, berilah kepercayaan, kasihlah kebebasan. Ya, kayak 4 hal itu. Ini fasenya di umur di atas 15 tahun. 15 tahun. Nah, jadi 4 hal ini yang harus ada dalam diri kita ketika kita ingin yang mendidik anak kita. Baik itu hadirin ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep besar bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak kita agar tumbuh motivasi untuk belajar. Jangan lupa ya, yang kita lakukan itu dalam rangka niat ibadah. Kemudian kedua, ya tumbuhkan rasa ingin tahu kepada anak. Yang ketiga, harus ada keteladanan dari kita. Yang keempat, ya jangan lupa untuk disertai dengan ilmu yang baik. Ya, ilmu yang baik itu artinya ada apa istilahnya itu rasional bahasanya. Kalau bahasa kita rasional, ya masuk akal. Ini tantangan kita. Ya, tantangan kita tuh semua harus masuk akal. Semua harus masuk akal. Kalau imannya belum kuat, anak kadang nanya kenapa. Kalau sudah kuat, dia tidak akan nanya kenapa. Karena sudah tahu kenapa dia harus melakukan ini dan untuk siapa. Tapi kalau dia menanyakan kenapa, nah disitulah harus ada rasionalisasi terhadap kenyataan. Kenapa engkau melakukan demikian? Ya, kenapa engkau melakukan? Misalkan, ayah bunda, ini sudah berjilbab kok. Kenapa harus lebih tutup lagi jilbabnya? Yang penting kan sudah tertutup. Ya, karena kita harus memberikan gambaran yang masuk akal. Ya. Sudah rapat, ya misalkan simpel, sudah memakai pakaian yang menutup aurat semua, tapi masih kelihatan luka-luka tubuhnya. Bunda kenapa sih saya harus lebih ini lagi? Nah, luka-luka tubuh itu termasuk aurat segala macam yang menimbulkan ini dan itu. Nah, itu harus logis biar anak bisa menerima dengan baik. Nah, jangan lupa ini juga yang kelima, harus nyata manfaatnya. Nah, belajar ini manfaatnya apa? Nah, kita ngasih tahu gambar manfaatnya yang nyata, apresiasi, kasih hadiah ataupun kasih dukungan. Kemudian jangan lupa untuk mengembangkan potensi anak. Ya, anak punya potensi, anak punya skill, punya hobi, itu harus dikembangkan juga. Ya. Tuntutan di sekolah kan banyak. Ya. Tuntutan sekolah banyak. Tapi di antara tuntutan itu ada sesuatu yang diminati. Itu juga harus difokuskan. Nah, dan yang paling terakhir jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita, ya. Dengan dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sebagaimana doanya siapa? Nabi kepada Ibnu Abbas. Kita juga menggunakan doa itu untuk mendoakan anak kita semuanya. Harapannya mudah-mudahan tumbuh motivasi yang kuat di dalam diri anak dan mereka enjoy melaksanakan kegiatannya dan sabar atas itu semuanya. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang luar biasa sekali. Ya Allah, bermanfaat untuk kita semua. Maka untuk melengkapi kegiatan kita masuk ke sesi tanya jawab agar nanti permasalahan di dunia pendidikan ataupun dalam mendidik anak kita bisa terselesaikan atau ada jalan keluar agar nanti dalam kita mendidik anak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Dari yang putra 1, putri 1, itu saja. Putra silakan. 1, putri ada?
Sambil nunggu yang putri, jika mau tes yang putra dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kami wali murid dari Paruk. Di sini saya mau menanyakan bagaimana caranya untuk mengajarkan anak bisa sholat tumakninah. Untuk sementara itu dulu, dan kami mohon doanya Ustaz, semoga anak-anak saya bertambah soleh-soleh semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah pertanyaan yang bagus dan ini cocok dijawab oleh guru-guru dari anak putra putri jenengan ini. Gurunya sedang ini. Ayo tanggung jawab untuk menjawab ini. Ayo, ya jenengan kan mengajarkan ya. Oh iya. Baik, bagaimana mengajarkan anak tumakninah dalam sholat ataupun yang ibadah-ibadah yang lainnya. Anak itu perlu diberikan namanya stimulus ya, atau anak itu perlu dikasih dua hal. Yang pertama harus ada motivasi dan harus ada pengalaman. Motivasi dan pengalaman. Motivasi buat apa? Motivasi buat berkembang dan juga memahami hakikat apa yang dilakukan. Ya, harus itu harus aja. Anak sudah mau sholat, alhamdulillah, berarti sudah ada motivasi untuk sholat. Ya, bagaimana memberikan ya rasa pengalaman kepada anak itu. Ya, anak belum bisa tumakninah karena belum bisa merasakan nikmatnya tumakninah. Dan juga anak belum tahu dampak kalau tidak tumakninah dalam sholat. Betul ya? Maka perlu dikasih pengalaman. Ya, perlu dikasih pengalaman. Pengalamannya yang namanya pengalaman ya, kemudian apa niku? Latihan pasti awal-awal kadang ya berat ataupun kadang tidak bisa, tapi insya Allah ujung-ujungnya bisa. Nah, bagaimana caranya tetap ya, memberikan sebuah gambaran. Kalau dimotivasikan ataupun gambaran itu kan setidaknya dianalogkan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, misalkan ya, engkau berenang, kira-kira ada hal lain nggak yang kau lakukan saat berenang? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya kalau saya tidak fokus nanti bisa tenggelam. Kalau saya tidak fokus nanti airnya bisa ke minum atau masuk ke hidung. Artinya akan celaka. Nah, tapi fokus gimana? Enak kok bisa menikmati renang. Nah, begitu pula dengan sholat. Nah, sholat dan jangan engkau lakukan hal yang lainnya agar apa? Engkau tidak celaka. Sebagaimana ketika engkau berenang. Ini fokus. Ya, mungkin di awal-awal berat gitu kan. Di awal-awal berat. Masih main sana, masih main sini gitu kan. Tapi selama anak itu bisa ya gerak-geriknya itu enggak seperti gerak-gerik anak yang baru pertama kali belajar, enggak masalah. Ya selama anak itu sholat, kemudian pandangannya ke bawah, walaupun dia belum bisa menghafal sholat segala macamnya, namun itu zikir sholat atau bacaan sholat enggak masalah. Setidaknya anak itu ketika ruku, ya ruku, sujud ya sujud dengan tahan awal. Insya Allah kalau dia sudah terbiasa dan merasakan ya kebaikan manfaat dari sholat itu, dia bisa tumakninah. Nah, dan tumakninah ngapunten tumakninah satu dengan lainnya kan berbeda-beda ya, dengan durasi yang berbeda juga. Tapi kalau yang namanya anak, selama anak itu bisa fokus dan tidak memikirkan berbicara itu sudah baik. Seiring dengan tambah, insya Allah anak akan tumakninah dengan sempurna. Nggak masalah. Yang penting tadi deh motivasi yang kuat, kemudian diberikan pengalaman yang positif. Demikian Allah Ta'ala misalnya. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan sudah terjawab dan ternyata untuk saya jawab cukup satu pertanyaan saja.
karena waktu sudah jam hampir setengah 11. Maka untuk kegiatan pada pagi hari ini, ada pertanyaan via surat. Baik, saya bacakan. Pak Ustadz izin bertanya, anak saya saat ini alhamdulillah sudah kelas 12 di pondok. Anaknya tidak mau melanjutkan kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah hafal 30 juz, tapi anaknya mau berbisnis dan langsung kerja ke luar negeri. Tapi ayahnya menyarankan kuliah dulu. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Solusi terbaik mungkin. Betul Ustaz. Solusi terbaiknya yo saya juga bingung. Kita bingung gimana. Nah, anak memiliki planning. Anak memiliki planning sendiri, kemudian orang tua menginginkan sesuatu. Antara keinginan anak dan keinginan orang tua, mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Kalau berbicara kepada anak, berbakti kepada orang tua adalah pilihan utama. Kalau saya berbicara kepada anak, arahan dan keinginan orang tua adalah suatu hal yang baik, dan anak bisa melalui itu bisa berbakti kepada orang tua, dan insya Allah ridho orang tua adalah ridho Allah. Itu. Kalau ke anak, tapi kalau ke orang tua, anak sudah memiliki planning, anak sudah memiliki jalan, ya, dan tentunya ya berikanlah kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Nah itu ya, ada pilihannya, karena ngapunten sangat ya, yang bisa membaca peta kan orang tua ya. Seorang kuliah dengan jurusannya, tapi setelah selesai jurusannya ataupun ilmunya tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Ada yang kuliah pertanian perkebunan, tapi setelah selesai berkecimpung di dunia otomotif. Ada yang kuliahnya jurusan terkait dengan buku-buku, ya, selesai dari situ dia malah fokus ke dunia lain. Banyak, itu kawan-kawan perlu juga termasuk. Ya, artinya kalau kuliah belajarnya itu hanya untuk mengejar ijazah, tentunya itu bukan suatu hal yang baik. Orang tua menginginkan anak kuliah itu bagus biar anak itu tidak putus belajar. Ya, secara formal harapannya mungkin sewaktu-waktu bisa bermanfaat. Nah, tinggal bagaimana menghubungkan ya dan saling berjalan antara keinginan orang tua dengan keinginan anak. Anak ingin bisnis A B C D, maka orang tua bisa mengarahkan untuk kuliah, untuk belajar dengan ilmu yang sama. Jangan sampai anaknya ingin bisnis, orang tua nak kuliah guru atau kuliah jadi dokter atau kuliah jadi apa yang lainnya. Ya. Nah itu bakal agak susah ketemu karena anak sudah ngotot punya keinginan tertentu. Walaupun ya kita nggak tahu apakah berhasil atau tidak. Nah nasihat saya sebisa mungkin untuk saling beriringan. Anak ingin pengalaman belajar, langsung terjun bisnis, orang tua bagaimana juga yang menuntut anaknya agar tetap belajar. Nah, keinginannya belajar secara formal atau non formal. Kalau ujung-ujungnya hanya ijazah saja, wah itu sangat berat buat anak. Tapi kalau motivasinya biar anak tidak putus belajar, maka tidak perlu untuk memaksa anak untuk belajar di kampus. Di kampus. Seminar ataupun yang lainnya.
agar tidak putus belajar. Nah, perlu komunikasi yang baik. Nah, perlu komunikasi yang baik. Kalau bagi saya sebagai orang tua melihat anak sudah punya planning dan saya juga punya keinginan. Nah, kita akan mendiskusikan ya, bagaimana kalau dua-duanya bisa jalan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mana yang didahulukan terlebih dahulu. Biar semuanya tidak, biar satu di antara duanya tidak ditinggal semuanya. Bisnis silahkan bisnis, tapi setelah itu belajar. Kuliah engkau setelah selesai ya bisnis disiapkan modalnya sama ayah bunda. Nah ini oke. Jadi bisa dua ya, bisa dua. Kalau bisa berjalan dua-duanya silahkan. Kalau nggak bisa, mana yang didahulukan terlebih dahulu. Tapi tidak dipaksa. Setelah itu ikut enggak. Yang penting bagaimana tetap dikasih dorongan dua-duanya bisa jalan demi kepentingan maslahat anak di masa depan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz telah menjawab pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan bisa mewakili dari seluruh wali dari dua pertanyaan tadi, sehingga nanti kedepannya kita dalam mendidik putra-putri kita Allah mudahkan, Allah gampangkan, dan Allah ridhoi untuk mendidik anak kita sehingga kenal dengan agama, sehingga dengan mengenal agama tahu jati dirinya, kedepannya mau kemana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir adalah penutup, maka